Halo semuanya, selamat datang di channel Dedilim, channel paling update buat teman-teman semuanya belajar tentang bagaimana berjualan di marketplace, terutama di Shopee. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya akan sharing kepada teman-teman sedikit tips dan trik bagaimana teman-teman memaksimalkan iklan Shopee dalam menghadapi Big Ramadan Campaign yang sebentar lagi akan datang. Tapi sebelumnya saya mau menyapa buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel saya. Selamat datang. Dan jangan lupa dukung terus dengan klik subscribe ya, untuk teman-teman supaya nggak ketinggalan update berita. Selain itu juga saya akan selalu membagikan hadiah buat teman-teman yang selalu memantau video saya dan memberikan komentar terbaik. Hadiahnya kaos seperti yang saya pakai ini. Ya, ada tulisan-tulisan seperti ini di belakang ya. Ya, cuma buat lucu-lucuan dan penyemangat kita bekerja. Nah, hadiah akan saya berikan buat teman-teman yang memberikan komentar terbaik. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana tips beriklannya, saya akan membacakan beberapa komentar-komentar dari video sebelumnya. Di video sebelumnya saya ada membuat video tentang cara mudah naikin jumlah follower real dan tertarget di Shopee. Nah, ada beberapa cukup banyak komentar-komentar yang menurut saya unik-unik, ya lucu-lucu dan juga oke lah, saya akan bacakan ya satu persatu ya. Mungkin yang saya pilih aja yang bagaimana pertanyaannya yang mungkin bisa juga memberikan ide-ide kepada saya tentang bagaimana membuat konten ya. Ada dari Cute Baby. Wah, Cute Baby nih. Om, bagaimana cara meningkatkan penjualan secara organik? Soalnya kalau buat iklan dananya kurang modal ya. Buat iklan dana kurang modal. Bagi ilmu dan sarannya dong Om. Ini titik komanya di mana ya? Ya gak ada titik komanya. Jadi bacanya harus mengira-ngira sendiri. Tapi oke, secara umum saya mengerti. Mungkin di sini Cute Baby itu modalnya terbatas dan kalau mau iklan kan berat. Bagaimana caranya organik? Oke, organik boleh. Bikin ini ya, bikin judul produknya sesuai dengan rekomendasi dari Shopee. Lalu susun itu menjadi judul yang teratur, yang bagus, yang enak dilihat. Kategori jangan lupa. Lalu juga ikuti setiap campaign-campaign yang disediakan. Rutin gunakan fitur-fitur yang ada di Shopee gitu ya. Oke, selanjutnya ada Ben Snara. Om Deddy buat konten untuk strategi menjelang Ramadan dan Hari Raya. Apa aja strateginya buat naikin penjualan terutama di Shopee. Nah, sekarang kita lagi mau bahas ya tentang bagaimana strategi kita menghadapi campaign besok. Terutama buat teman-teman yang sebentar lagi Ramadan, yang banyak main di fashion ya. Fashion kan banyak dicari ya Ramadan besok ini tentu, apalagi fashion muslim. Yang harus teman-teman perhatikan pertama kali adalah seberapa siap toko kalian. Perhatikan ya, analisa toko kalian, bagaimana traffic, bagaimana konversinya. Kalau trafficnya masih kurang, coba dengan beriklan, coba dengan gunakan fitur-fitur yang bisa memaksimalkan traffic masuk ke toko kalian. Tapi ternyata setelah dilihat, traffic udah banyak, tapi kok konversinya jelek banget nih, cuma 1, 0, gitu ya. Nah, coba perbaiki konversi kalian. Promo-promonya sudah oke belum? Vouchernya, harganya, fotonya udah bagus belum? Nah, itu diperhatikan semua ya. Selanjutnya ada Andris 7. Wah, ini Andris 7 maksudnya anak ke-7 atau punya 7 anak gitu ya. Baru komentar Om, padahal biasa nonton. Nah, ini biasanya suka nonton tapi nggak pernah komen ya. Nonton doang tapi nggak komen. Mulai sekarang harus rajin komen ya, biar dapat hadiah katanya gitu ya. Buat dong cara laris jualan di TikTok Shop. Kita lagi ngomongin Shopee, ngapain TikTok ya? Nanti. Skip skip dulu ya. Kita ngomongin Shopee dulu ya. Ada juga Angie. Oke, dari Angie. Mungkin aku sudah tak cantik lagi kok. Tokoku sepi tanpa follower. Sepi tanpa follower gitu ya. Follower mah bukan jaminan toko kita rame. Jadi nggak usah fokus ke follower, tapi fokuslah ke kualitas dari toko kita. Kalau produk kita bagus, menarik, membuat orang tertarik untuk datang dan membeli, follower akan datang dengan sendirinya. Kalau toko kita nggak bagus, lu mau iklan kayak apa aja orang nggak mau follow tokomu. Jadi yang bisa kita lakukan tuh bukan maksa orang follow, tapi perbaiki toko kita. Kalau toko kita bagus, menarik, cantik ya, membuat orang itu puas belanja di tempat kita, nggak usah disuruh pun mereka akan follow, gitu ya, Mbak Angie ya. Oke, satu komentar lagi ya, dari Lovela.
Jalan-jalan ke Pekanbaru. Wah, dikasih puisi nih. Pantun ya. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Jangan lupa beli baju batik. Channel ini sangat membantu. Terima kasih Bos Dedi Lim yang baik. Terima kasih, pantunnya keren banget ya, pantunnya keren banget. Ada 5 orang yang saya bacakan komentarnya dan saya akan memilih 2 komentar yang menurut saya paling keren ya, paling keren. Yang pertama saya pilih Benz Nara ya, Benz Nara. Om Deddy buat konten strategi menjelang Ramadan. Pas ya, permintaannya oke. Gimana strategi naikin penjualan terutama di Shopee. Selamat ya Benz Nara, silahkan boleh DM Instagram saya ya. Kalau di sini komentar mungkin sering terlewat karena cukup banyak komen. DM Instagram saya. Nah, Instagram saya ini ya. Ini Instagram saya, silahkan di follow. Lalu DM saya, nanti akan saya kirimkan hadiahnya kaos. Sebutkan juga ukurannya ya. Yang kedua, nah yang kasih pantun lucu ini, pantunnya keren banget dari Lovela. Yang jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli baju batik. Emangnya di Pekanbaru terkenal ya baju batik? Kayak baju batik dari Jawa deh. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Yang penting nyambung. Channel ini sangat membantu. Terima kasih Bos Dedi Lim yang sangat baik. Oke, sama-sama. Jangan lupa japri ke channel Instagram saya, DM saya supaya teman-teman bisa saya kirimkan ya nanti hadiahnya. Oke, panjang banget dan sekarang saya akan ajak teman-teman untuk membahas mengenai tips beriklan di Shopee menjelang Ramadan sale. Yang pertama nih, buat teman-teman mungkin yang belum pasang iklan, sebelumnya belum beriklan, mulai iklannya dari sekarang. Ya, jangan nunggu besok. Mulai pasang iklan dulu. Supaya apa? Tujuannya supaya iklan kalian tuh running dulu, jalan dulu. Mungkin kita masih ada waktu 1-2 minggu lah ya sebelum Ramadan campaign. Kita bisa coba iklan kita dulu running, bagaimana hasilnya, performanya, supaya bisa kita analisa. Kalau bagus, kita push lagi supaya hasilnya maksimal. Kalau nggak bagus, kita bisa perbaiki. Lalu yang kedua, jangan terbiasa untuk on-off iklan. Ya, mungkin ada teman-teman diajari, wah kalau iklan itu ambil yang jam-jam rame aja gitu ya. Kalau pas jam nggak rame dimatiin. Ya, ini mungkin boleh-boleh aja untuk beberapa case toko tertentu. Tapi untuk toko secara umum, kalau saran saya teman-teman yang beriklan, jangan terlalu banyak on-off ya. Kalau kalian on off gitu ya, nanti algoritma iklan kalian tidak terbentuk dengan baik. Mungkin saat ini posisinya udah bagus, sudah di depan, kalian offin, mundur lagi. Akhirnya untuk dorong ke atas lagi kalian harus paksa dengan bid yang mahal, kan sayang gitu ya. Jadi kalau bisa iklan itu stabil supaya positioningnya tuh setiap kata kunci, setiap keyword itu stabil, bagus, nggak mudah naik turun dan tidak selalu terpush dengan bid rekomendasi yang semakin lama semakin mahal nanti kalau seperti itu ya. Nah, tips berikutnya teman-teman, nanti saat Ramadan campaign, nanti di hari hanya mungkin campaignnya ada misalnya berjalan seminggu nih, campaignnya mulai dari tanggal misalnya mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15 April gitu ya. Nah, kalian mungkin bisa mulai dari tanggal 9 itu mulai sedikit menaikkan bid iklan kalian. Kenapa? Karena di situ biasanya tingkat kompetisi menjadi cukup tinggi. Kalau kalian tetap menggunakan bid yang standar atau cukup rendah, nanti iklan kalian nggak maksimal. Kalian kalah di traffic. Nah, saat campaign besar tersebut biasanya nilai konversi lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau nilai konversi lagi bagus-bagusnya, itu artinya orang itu sedang niat beli, sedang niat belanja, lagi pengen belanja banget gitu loh. Kalau orang udah niat pengen belanja banget, yang harus kita lakukan adalah menangkan traffic. Nah, kalau kalian ingin menang traffic saat semua orang sedang berlomba-lomba untuk naik, bid kalian tetap biasa, nah ini nggak baik juga ya. Jadi kalian bisa mengaktifkan fitur otomatisnya. Fitur otomatisnya akan membantu teman-teman untuk menyesuaikan ya posisi penempatan iklan kita. Kalian juga bisa gunakan bid sesuai rekomendasi. Cuma ya harus diperhatikan juga ya, kalau rekomendasinya masih cukup murah. Saran saya sih sebetulnya kalau bidnya masih di bawah 1000, oke lah kita ikuti, khususnya di campaign-campaign besar. Tapi kalau misalnya rekomendasinya udah terlalu tinggi, tolong dipertimbangkan kembali supaya teman-teman juga nggak boncos. Saya nggak mau teman-teman ikuti rekomendasi tapi akhirnya boncos, kan sayang.
Selain itu juga buat kalian beriklan, terutama buat teman-teman yang beriklan dengan budget ya, dengan budget. Kecuali misalnya kalian beriklan tuh tanpa budget atau tanpa batas gitu ya, mau habis berapa hajar terus, yang penting iklannya perform bagus gitu. Tapi mungkin beberapa teman yang beriklan mungkin ada budget, misalnya sehari cuma 10.000 atau sehari 20.000 per produknya gitu ya. Nah kalau pas campaign besar, kalian bisa menaikkan dikit budgetnya ya. Kalau misalnya sehari biasa 20.000 ya naikin jadi 50 gitu. Kenapa? Takutnya gini, kalau kalian hanya menggunakan budget yang terbatas, katakanlah 20.000, dan ternyata di hari campaign itu kan cukup banyak yang mengunjungi toko ya. Banyak yang datang ke toko kalian dan banyak yang mengeklik iklan kalian dan iklan kalian bagus hasilnya. Tahu-tahu mentok. Mentok apa? Mentok budget. Ya, udah kepake 20.000 padahal omsetnya bagus nih. Kan iklan tiba-tiba berhenti kalau budget kalian habis. Nah, kalian bisa naikin budgetnya. Atau paling tidak kalau kalian wah nggak mau gitu nanti takutnya boncos, boleh. Tapi kalian harus pantau saat big campaign, saat campaign Ramadan itu berjalan, kalian harus pantau. Pantaunya gimana? Pantau gini. Misalnya pagi-pagi nih, pagi-pagi kalian lihat apakah budgetnya sudah habis apa belum. Kalau belum, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mepet-mepet nih, kalian misalnya pasang budget 20.000 dan sudah habis 15.000, baru jam 9 pagi udah habis 15.000. Nah berarti kan kayaknya harus ditambah gitu. Tapi sambil ngintip dulu performanya. Udah habis 15.000, apakah penjualannya sesuai gitu kan. Kalau penjualan sesuai, coba bisa dilanjut. Kalau misalnya wah udah habis 15.000 tapi nggak ada penjualan, gimana nih, naikin apa enggak? Ya mungkin kalau ragu-ragu ditahan dulu, boleh. Nah gitu teman-teman, tipsnya buat teman-teman yang beriklan semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti menghadapi big Ramadan, itu sedikit berbeda dibanding hari biasa. Kalau kalian di hari biasa mungkin menggunakan bid ya standar-standar lah ya. Contoh misalnya kalau di hari biasa saya menggunakan bid 500 per klik gitu kan. Di Ramadan campaign kalau saya sendiri ya, itu biasanya kalau di campaign besar itu saya naikin bid itu kurang lebih 2 hingga 3 kali lipat. Tujuannya memang lebih mahal, tapi tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Tujuannya adalah saat big campaign biasanya setiap penjual, seller juga berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang lebih baik karena mereka tahu itu saat yang tepat untuk berjualan. Ya beda kalau di hari-hari tanggal tua misalnya. Tanggal tua, tanggal kayak sekarang nih saya bikin ya tanggal 23 gitu ya, 23, 24 itu kan tua-tua banget gitu ya. Nah kalau tua-tua banget biasanya orang belum punya duit, masih hemat-hemat. Jadi kalau kita push iklan juga mungkin sayang. Nah kalau di pas campaign orang lagi punya duit, mungkin pas di Ramadan campaign orang baru punya THR nih, baru dapat THR. Wah saatnya belanja untuk persiapan Lebaran. Nah saat itulah momen yang tepat untuk kita beriklan. Jadi boleh bidnya dinaikin dikit, aktifkan juga otomatisnya supaya posisi penempatan iklan kalian itu lebih baik. Nah dengan penempatan yang lebih baik, harapannya tentu iklan kalian sukses dan penjualan di toko kalian meningkat. Nah oke gitu ya teman-teman semuanya. Ini tips dari saya, silahkan dipraktekin dan mudah-mudahan Ramadan campaign kita di Shopee besok sukses besar. Teman-teman banjir orderan makin naik, follower naik, omset naik, dan yang tentu adalah cuan naik gitu ya. Ya cuannya naik, cuannya gede gitu kan. Teman-teman bisa lebaran dengan senang karena duitnya banyak. Oke gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa komen ya, kalian komen bagaimana pendapat kalian, kasih ide tentang bagaimana saya membuat konten, membantu teman-teman semuanya supaya bisa lebih maju lagi dalam berjualannya. Dan setiap komen terbaik akan saya ganjar dengan hadiah. Saya udah siapin banyak kaos seperti ini buat teman-teman semuanya. Buat tadi ya, jangan lupa pemenangnya ada Benz Nara dan juga Lovela ya. Kalian berhak mendapatkan masing-masing satu buah kaos dari saya. Silahkan DM Instagram saya di sini. Buat teman-teman yang lain juga boleh follow ya Instagram saya. Saya sering bagi tips juga di sana. Lalu pemenang tadi silahkan DM saya untuk memberikan alamat pengirimannya. Oke gitu aja dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.